Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon kita yang kedua di bulan Maret. Saya percaya bahwa sudah banyak sermon-sermon yang dibawakan mulai bulan Januari, Februari. Dan saya percaya bahwa Injil kasih karunia Tuhan ini akan terus bergerak, akan terus mempengaruhi hati, pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendak Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih agar terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Yang namanya begitu dahsyat. Yang namanya begitu hebat. Yang namanya memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap hal yang kami dengar dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu dapat menjadi benih yang baik, berbuah, berakar, memiliki batang yang kuat, ranting yang banyak, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang banyak 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu saya ingin belajar menyampaikan ke Bapak Ibu satu tema yang berbicara tentang I speak Jesus. I speak Jesus, kita akan belajar hari ini bagaimana nama Yesus itu berdampak besar. Banyak orang-orang percaya yang mengabaikan hal ini. Banyak orang-orang percaya mengira bahwa nama Yesus ya sekedar kita sampaikan, kita katakan di dalam ibadah, kita samanya berkata terima kasih Yesus pada saat kita ibadah atau pada saat berdoa. Sehingga penggunaan nama Tuhan Yesus very limited, sangat terbatas. Kita hanya berkata kepada Tuhan, berkata kepada hal-hal yang sifatnya umum. Kita sering sekali tidak melihat bahwa nama Tuhan Yesus ini adalah satu nama yang sangat powerful Bapak Ibu. Ketika bertemu dengan masalah, ketika bertemu dengan suatu situasi yang pelik, ketika bertemu dengan suatu kendala yang begitu besarnya, ketika bertemu dengan suatu problem yang begitu hebatnya, yang kita katakan seringkali pertama adalah, aduh, gawat, aduh, mati gua. Aduh, gimana ini? Aduh, dan aduh. Sering sekali nama Tuhan Yesus kita sampaikan di belakang setelah kita mentok, setelah kita stuck, setelah kita tidak bergerak kemana-mana, setelah kita sepertinya sudah ada di ujung dan kita gak punya option, kita gak punya pilihan, dan kita hanya berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Saya ingin menyampaikan bahwa nama Tuhan Yesus adalah satu nama yang begitu dahsyat. Nama Tuhan Yesus adalah satu nama yang memiliki satu jaminan, garansi. Tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang diberikan Tuhan yang olehnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Nama Tuhan Yesus begitu powerful Bapak Ibu. Hari ini pada saat kita berkatakan I speak Jesus, kita berkata Yesus di atas masalah kita. Pada saat ada problem datang, ada sakit penyakit yang datang, kita berkata I speak Jesus. Nama Tuhan Yesus begitu berdampak. Di firman Tuhan di kitab Korintus dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji-janji Tuhan. Artinya apa? Nama Tuhan Yesus pada saat saya dan Bapak Ibu speak, berbicara dan mengatakan nama Tuhan Yesus, itu menjadi suatu akses tol untuk saya dan Bapak Ibu masuk ke dalam semua janji-janjinya Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Korintus. Dari kitab Korintus dikatakan demikian Bapak Ibu. Saya bukakan ayatnya. Dua Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat ke-20. Dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi waktu saya I speak Jesus, saya berkata Yesus, dan suddenly, automatically, secara otomatis, saya dan Bapak Ibu sedang masuk ke dalam semua janji-janji Tuhan. Dikatakan demikian, sebab Kristus adalah ya bagi
Bukan sedikit janji Tuhan, bukan sebagian janji Tuhan. Tapi dikatakan apa? Bagi semua janji Allah. Janji Allah tentang kesehatan, janji Allah tentang kelimpahan, janji Allah tentang manifestasi hikmat, janji Allah tentang jalan keluar, janji Allah tentang pertolongannya, janji Allah tentang tuntunannya, janji Allah tentang supply-nya. Semua janji Allah. Di dalam Alkitab terdapat begitu banyak janji-janji Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi pada saat kita berkata I speak Jesus, saya berkata Yesus, maka semua janji-janji Allah itu adalah amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Tujuan kita mengatakan amin adalah apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi pada saat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita, oleh karena kita berkata Yesus, itu tujuannya satu, untuk memuliakan Allah. Jadi hari ini ketika tubuhmu sehat oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus, ketika hidupmu penuh dengan hikmat Tuhan, ketika rencana-rencanamu penuh dengan tuntunan Tuhan, ketika berkat kelimpahan terjadi dalam keuanganmu, ketika hidupmu terus naik dan tidak turun, ketika engkau menjadi kepala dan bukan ekor, ketika engkau terus berjalan di janji-janjinya Tuhan, maka itu sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang memuliakan Allah. Karena amin untuk semua janji-janji Tuhan. Jadi hari ini saya ingin menekankan bahwa nama Tuhan Yesus begitu powerful. Pada saat kita berkata Yesus, pada saat kita berkata Tuhan Yesus, pada saat kita berkata anak domba yang hidup yaitu Yesus Kristus, pada saat kita berkata anak Allah satu-satunya yaitu Tuhanku Yesus Kristus, pada saat kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka dikatakan apa? Ada ya terhadap semua janji Tuhan. Jadi nama Tuhan Yesus itu begitu powerful Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus begitu powerful. Kalau Bapak Ibu memiliki kenalan orang hebat ya, kita punya kenalan orang hebat, ketika kita ada dalam masalah, mungkin terlibat satu hal yang tidak baik, atau untuk membantu pekerjaan kita, dan kita menyebutkan nama orang tadi karena dia orang yang sangat berpengaruh misalnya di republik ini, di negara ini, maka akan mulus pekerjaan kita. Maka mungkin proyek-proyek kita tidak akan diganggu oleh orang. Oh, ini backingannya si ini, si orang hebat. Ini di belakangnya ada orang hebat, si ini, si X, si Y, si Z. Sehingga proyek ini bisa berjalan dengan mulus. Itu orang dunia. Hari ini saya ingin sampaikan, terlebih lagi nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Terlebih lagi nama Tuhan Yesus. Waktu engkau ketemu ada kesulitan di depan Bapak Ibu. Waktu engkau ketemu ada suatu kondisi yang sepertinya sangat sulit. You speak Jesus, I speak Jesus. Aku berkata Tuhan Yesus. Aku tahu engkau ada bersama-sama denganku. Aku tahu engkau bersama-sama denganku dan memegang tangan kananku untuk memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. I speak Jesus. Aku mengucap syukur. Aku berkata Tuhan Yesus. Amin. Dan semua janji-janji Tuhan tadi akan segera mengakses hidup kita. Sehingga ketika kita ada dalam suatu situasi yang pelik, Tuhan akan menolong kita. Ketika ada begitu banyak musuh yang menyerang kita, pada saat kita berkata, I speak Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada protection, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Maka bertujuh jalan mereka akan lari daripada engkau. Pada saat engkau merasa sepertinya kekurangan, punya masalah dengan finansial ekonomimu, I speak Jesus. Kita berkata, aku berkata tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau yang berkata firman-Mu bahwa engkau membaringkanku di padang yang berumput hijau dan membawa aku ke air yang tenang. I speak Jesus. Aku berkata Yesus. Aku katakan Yesus itu siapa. Karena pada saat itu, maka supply, maka janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan supply, janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan penyediaannya, itu menjadi bagian saya dan Bapak Ibu. I speak Jesus. Mungkin banyak orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita yang mencoba menggagalkan rencana-rencana kita, menggagalkan project-project kita, menggagalkan planning-planning kita. I speak Jesus.
Tuhan akan melindungiku, Tuhan akan memayungiku seperti Dia melindungi anak-anak ayam. Aku berlindung di bawah kepak induk ayam. I speak Jesus. Amin Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi pada saat saya dan Bapak Ibu I speak Jesus, saya berkata Tuhan Yesus, maka di mata Tuhan itu adalah suatu tindakan memuliakan dirinya. Mungkin ada yang bertanya, berarti itu melanggar hukum Taurat yang berkata bahwa janganlah mengucap nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak. Pada saat kita berkata, I speak Jesus, Tuhan Yesus aku tahu Engkau ada di tengah situasi ini. Tuhan Yesus aku tahu Engkau ada di tengah kekurangan ini. Tuhan Yesus aku tahu Engkau ada di tengah badai ini. Pada saat itu kita sedang memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita mengidentifikasi, mengetahui bahwa ada Yesus yang lebih besar daripada masalah kita, lebih besar daripada situasi kita. I speak Jesus. Itu bukan suatu sikap yang mengatakan nama Tuhan dengan sembarangan, bukan. Tapi itu adalah suatu sikap, attitude, perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang belakangan ini tidak banyak orang percaya mau melakukannya. Amin. Kita buka sama-sama sebentar Alkitab kita di Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia di sini maksudnya adalah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lebih tinggi lagi daripada nama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Ini adalah sebuah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya. Kita diberikan satu nama, di mana nama ini adalah nama di atas segala nama, dan oleh nama ini ya terhadap semua janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan ini adalah sebuah kemewahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Supaya ada tujuannya Tuhan memberikan nama di atas segala nama bagi saya dan Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kembali dikatakan di sini Bapak Ibu, dikatakan demi kemuliaan Allah Bapa. Tadi dikatakan di kitab 2 Korintus 1 ayat 20 bahwa Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Untuk itulah kita berkata amin. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jelas 2 ayat ini berkata bahwa nama Yesus diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Dianugerahkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu untuk memuliakan Tuhan. Efek positifnya bagi saya dan bagi Bapak Ibu adalah apa? Supaya dalam nama Yesus ayat yang ke-10 bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan baik-baik. Apa persoalan yang saat ini saya dan Bapak Ibu hadapi? Apa problem? Apa kendala yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi? Apa sakit penyakit yang saat ini mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudaraku Cornerstone sedang hadapi? Perhatikan baik-baik. Selama dia posisinya ada di langit atau ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, maka semua itu akan bertekuk lutut. Sakit kanker, sakit tumor, pembengkakan otak, penyempitan pembuluh darah, apapun namanya, jantung koroner, apapun namanya, ginjal, lever, apapun
apapun namanya, saya ingin beritahu. Mereka semua harus tunduk dan bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika I speak Jesus, waktu saya berkata Yesus, maka mereka semua yang saya sebutkan tadi harus bertekuk lutut. Artinya apa? Mereka harus tunduk kepada nama Yesus. Wow, bukankah ini sebuah jaminan Bapak Ibu bagi saya dan bagi Bapak Ibu? Hari ini bukan uang yang membuat orang lain bertekuk lutut terhadap kita. Saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengandalkan uangnya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kekuatannya, jabatannya untuk membuat orang lain tunduk dan patuh kepada dia. No, jangan andalkan semua itu Bapak Ibu. Uang, harta, benda, kekayaan, itu semua temporary, itu hanya sementara. Kalau orang lain tunduk kepada engkau hanya karena uang yang engkau miliki, atau jabatan yang engkau miliki, atau wewenang yang engkau miliki, ataupun mungkin hanya karena lain-lainnya, itu sementara. Saya ingin memberitahu sesuatu yang sifatnya kekal. I speak Jesus. Nama Tuhan Yesus. Mau siapapun di kolong langit ini, mau siapapun di dalam bumi, mau siapapun di bawah langit ini, mau siapapun di atas bumi ini, pada saat engkau berkata I speak Jesus, maka pada saat yang sama engkau sedang mengakses surga untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ayat 11, Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tujuan Tuhan menganugerahkan satu nama di atas segala nama adalah untuk memuliakan dirinya, untuk memuliakan Bapa. Jadi hari ini Bapak Ibu, nama Yesus yang dianugerahkan kepada kita adalah suatu nama yang sangat powerful, yang harus Bapak Ibu sering pakai untuk menghadapi situasi-situasi kita, yang harus sering Bapak Ibu pakai untuk melewati hari-hari kita, yang harus sering Bapak Ibu gunakan untuk melewati bulan-bulan dan tahun-tahun akan depan. I speak Jesus. Aku melihat ada supply Tuhan Yesus minggu depan. Aku melihat ada supply Tuhan Yesus bulan depan. Aku melihat ada supply Tuhan Yesus di bulan April yang lebih baik daripada bulan Maret ini. Aku melihat ada supply Tuhan Yesus yang lebih baik di tahun 2023 ini daripada tahun 2022. I speak Jesus. Aku berkata Yesus. Dalam segala hal, pada saat engkau berangkat kerja, pada saat engkau istirahat makan siang, pada saat engkau pulang kantor, pada saat engkau bertemu anak-anak, ceritakan tentang I speak Jesus. Sampaikan kabar ini ke anak-anak kita dan bilang, Papa tadi mendemonstrasikan pada saat Bapak berkata, nama Yesus, dan nama Yesus. Papa mendapatkan hikmat sehingga masalah Papa di kantor dapat diselesaikan. Sehingga penjualan ini dapat berjalan dengan baik. I speak Jesus. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi ke bawah. Mereka semakin yakin bahwa ada satu nama yang sangat powerful. Yaitu nama Tuhan Yesus. Pada saat saya dan Bapak Ibu memiliki nama Yesus ini, saya ingin beritahu nama-nama lain menjadi tidak berguna. I speak Jesus. Amin. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Saya sangat excited bagian ini Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala dikatakan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan every knee should bow. Bertekuk lutut. Saya dan Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi. Pada saat ada suatu hal yang bertekuk lutut di hadapan kita, itu artinya yang bertekuk lutut itu tunduk kepada otoritasnya. Tunduk kepada otoritas yang ada di depannya. Pada saat saya bertekuk lutut, artinya saya sedang menundukkan diri saya kepada otoritas yang lebih besar. Pada saat saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, artinya saya sedang mengatakan, Tuhan, kuasamu lebih besar. Yesus, namamu lebih besar. Tuhan Yesus, kehebatanmu lebih besar daripada kemampuanku. Sehingga hari ini aku datang ke hadapanmu bertekuk lutut. Amin.
Saya sangat mendorong Bapak Ibu orang-orang percaya untuk terus I speak Jesus. Untuk terus memperkatakan Tuhan Yesus. Kita mundur ke kisah para rasul Bapak Ibu. Di kisah para rasul yang ketiga, ada suatu cerita pada suatu hari Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ya. Pada saat pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi posisinya Petrus dan Yohanes ada di bait Allah, mereka mau bersembahyang. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Jadi orang ini sudah lumpuh sejak lahirnya, jadi dia harus diusung, harus diangkat. Artinya merangkak pun tidak bisa, mengesot pun tidak bisa. Jadi karena dia benar-benar sudah lumpuh sejak dia lahir. Sehingga tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah untuk menerima sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi tugas dia sejak dia lahir, sejak dia lumpuh, begitu dia lahir ke dunia, dia ditempatkan di depan bait Allah dengan tujuan, di gerbang bait Allah dengan tujuan untuk meminta sedekah. Jadi orang ini tujuannya cuma satu, uang, dan uang. Tujuannya cuma satu, apakah dia dipolitisasi oleh orang tuanya? Alkitab tidak mencatat demikian, tapi yang pasti dia setiap hari diangkat dan diletakkan di depan gerbang bait Allah. Tujuannya cuma satu, bukan untuk meminta kesembuhan, tetapi orang ini tujuannya cuma satu, untuk mendapatkan sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi pada saat Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, wah target market nih, ini nih, gue mau minta duit sama dia, gue mau minta uang sama dia. Dia meminta uang, meminta sedekah kepada mereka. Mereka, ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata. Jadi Petrus dan Yohanes melihat orang ini, lalu Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Harapan orang yang lumpuh ini hanya satu, yaitu sedekah atau uang. Jadi pada saat dia melihat Petrus dan Yohanes, dia punya satu harapan. Harapannya hanya uang. Sering sekali kita sebagai orang percaya demikian Bapak Ibu. Ekspektasi kita hanya sesuatu yang sifatnya materi. Ekspektasi kita hanya sesuatu yang sifatnya materi. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ingin menekankan di dalam kasih karunia Tuhan. Materi bukan posisi yang pertama. Bukan. Materi itu sifatnya adalah buah, impact dari hubungan yang benar kepada Tuhan. Itu adalah ekstra. Bukan main course-nya, bukan makanan utamanya, bukan makanan utamanya atau main course-nya, iya. Orang tadi melihat Petrus dan Yohanes dan bilang, uang. Hari ini saya melihat orang-orang banyak sekali dalam bekerja, drive-nya itu dia begitu dia begitu digerakkan oleh uang. Sehingga dia melakukan satu pekerjaan yang sama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hanya demi uang. Hari ini Bapak Ibu, jangan korbankan kualitas kehidupan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan pelayanan kita. Kita bandingkan dengan yang namanya uang. Orang ini, orang yang sakit lumpuh ini sejak dia lahir, dia tidak pernah bekerja di dunia profesional pasti. Dia tidak pernah bekerja sebagai di dunia sekuler. Karena dia cuma setiap hari diangkat, ditaruh di depan gerbang bait Allah hanya untuk meminta uang. Jadi hanya satu hal yang dia tahu, yaitu sedekah, dan sedekah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu? Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Petrus tahu apa yang menjadi pengharapan orang ini. You mau minta uang kan? Kamu mau minta duit kan dari saya? Tetapi Petrus berkata, dipakai kata tetapi Bapak Ibu, artinya inilah suatu kondisi yang kontras dengan kondisi sebelumnya. Ya, kita sudah sering belajar di dalam bahasa Indonesia kalau dipakai kata tetapi, artinya kita sedang menceritakan suatu tindakan yang bertentangan dengan situasi yang sebelumnya. Di situasi sebelumnya, orang lumpuh tadi ingin mendapatkan sesuatu, tetapi Petrus berkata,
emas dan perak tidak ada padaku. Petrus tahu betul, you cuma mau uang kan, you cuma mau sesuatu yang sifatnya materi kan. You cuma mau sifatnya materi kan. Makanya Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus mengidentifikasi satu hal Bapak Ibu, bahwa apa yang saya dan Bapak Ibu miliki itu bukan adalah emas dan perak. Artinya sesuatu yang sifatnya kepemilikan kita itu tidak tergantung dari seberapa banyak harta kita, seberapa banyak aset kita, seberapa besar rumah kita, bukan. Karena Petrus berkata demikian, aku tidak memiliki emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes tidak tidak mendeklarasikan bahwa emas dan perak itu sebagai sebuah kepemilikan. Artinya Petrus dan Yohanes melihat emas dan perak itu ekstra. Aku akan memberikan engkau intinya. Aku akan memberikan engkau makanan utamanya. Demi nama Yesus Kristus. Petrus, I speak Jesus. Petrus berkata, Yesus. Petrus tidak berkata emas. Petrus tidak berkata perak. Tapi Petrus berkata, I speak Jesus. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang tadi hanya mengharapkan ada nyamannya sedekah Bapak Ibu. Orang tadi hanya mengharapkan ada sedikit emas atau perak, mungkin bolehlah. Tetapi apa yang diberikan oleh Petrus jauh lebih besar dari itu. Hari ini hai orang-orang Bapak-Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berhenti melihat emas dan perak, harta, kekuasaan dan lain-lain itu sebagai sesuatu hal yang besar. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin engkau, saya dan Bapak Ibu miliki dan ketahui, yaitu nama anaknya Yesus orang Nazaret. Hari ini Tuhan gak melihat, wah dia uangnya banyak, oh dia hartanya banyak, emas perak. No. Saya ingin memberitahu, Petrus memberikan apa yang dia miliki. Dia gak bilang bahwa emas dan perak itu sesuatu hal yang perlu diandalkan, yang perlu diperlihatkan bahwa menjadi sesuatu hal yang hebat. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Petrus mampu mengidentifikasi apa yang sifatnya sesuatu yang kekal dan sifatnya yang tidak kekal. Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Inilah yang dimiliki oleh Petrus. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Nama Yesus. Petrus gak punya emas, tidak punya perak. Tapi Petrus punya satu nama. Demi nama Yesus Kristus. Ini dimiliki oleh Petrus. Dan yang dimiliki oleh Petrus ini dia berikan kepada orang yang sudah lumpuh sejak lahir tadi. Berjalanlah. Nama Yesus selalu diikuti oleh berkat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Pada saat nama Yesus disampaikan, pada saat nama Yesus diucapkan, maka di belakangnya ada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan berbicara tentang kesembuhan. Janji-janji Tuhan berbicara tentang pertolongannya. Janji-janji Tuhan yang berbicara tentang penyertaannya. Janji-janji Tuhan yang berbicara tentang supply-nya. Dikatakan apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga. Jadi seketika itu juga. Artinya tidak butuh waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Seketika itu juga. Jadi pada saat Petrus berkata demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dikatakan apa? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pada saat Petrus memberikan sesuatu hal yang dia miliki, yaitu nama Yesus, maka nama Yesus tadi didengar oleh orang yang lumpuh tadi. Mungkin dia sudah sering mendengar nama
mendengar tentang cerita tentang Tuhan karena dia nongkrongnya ada di bait Allah. Tapi baru kali ini dia mendengar ada nama Yesus, dan baru kali ini ada orang lain yang memberikan sesuatu kepada dia. Yang diberikan itu adalah nama Yesus. I speak Jesus. Jadi pada saat orang itu mengatakan dan menerimanya, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi orang yang tadinya sepanjang hidupnya tidak bisa jalan, sepanjang hidupnya hanya nongkrong di depan gerbang bait Allah untuk menerima sedekah, pasti saya bisa bayangkan mungkin kondisi kakinya kecil, kondisi kakinya nggak besar karena otot-ototnya nggak pernah dilatih, nggak pernah dipakai jalan, nggak pernah dipakai lari, bahkan dipakai olahraga pun tidak pernah. Pasti otot-otot itu pendek, otot-otot itu mengecil. Alkitab berkata seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pada saat engkau berkata I speak Jesus, maka Bapak Ibu, maka otot-otot kehidupan kita yang tadinya mungkin lemah, yang tadinya mungkin kecil, yang tadinya mungkin tidak kuat, maka seketika itu juga menjadi kuat. Otot-otot kesehatan kita, otot-otot finansial kita, otot-otot hubungan kita, otot-otot pelayanan kita, otot-otot pekerjaan, bisnis, usaha kita, bagian-bagian dari kehidupan kita yang selama ini sepertinya lemah, pada saat I speak Jesus, pada saat saya berkata Yesus, maka apa yang terjadi? Otot-otot tadi dikatakan apa? Semakin kuat, dan seketika itu menjadi kuat. Amin. Orang yang tadinya tidak pernah bisa berjalan Bapak Ibu, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ada akselerasi pada saat I speak Jesus. Harusnya orang tadi masih belajar dulu. Kalau orang Medan bilang ditata gitu, pelan-pelan. Ayo coba kiri kanan. 1, 2, ayo 1, coba pelan-pelan. Enggak. Pada saat dia berkata I speak Jesus, seketika itu juga otot kakinya, otot mata kakinya itu menjadi kuat. Dan dikatakan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat. Dari yang 10 menit lalu Bapak Ibu, dia cuma duduk nongkrong di depan pintu bait Allah mengharapkan sedekah, dan seketika pada saat dia menerima nama Yesus, pada saat Petrus I speak Jesus, karena cuma nama Yesus yang aku punya, aku tidak punya emas dan perak. Apa yang terjadi? Otot-otot tadi menguat dan akselerasi terjadi. Orang tadi bukan hanya mampu berdiri, bukan hanya mampu berjalan, tapi Alkitab mencatat bahkan dia sudah melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ada akselerasi yang tidak terbatas Bapak Ibu. Ada percepatan yang di atas normal. Tidak ada logika dunianya orang yang belum pernah berdiri bahkan tiba-tiba langsung bisa berdiri, berjalan dan melompat-lompat. Itu terjadi pada saat Petrus I speak Jesus. Pada saat Petrus memberikan hal yang terbaik dari hidupnya. Pada saat Petrus memberikan sesuatu yang begitu indahnya. Petrus tidak mengerogoh-rogoh kantongnya dan mencari emas atau perak, enggak. Tapi Yesus langsung memberikan sesuatu yang ada di dalam hatinya, yaitu nama Yesus. Hari ini banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan nama Yesus Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, bantu mereka. Pegang tangan mereka untuk mereka bisa dapat berdiri. Untuk mereka bisa dapat berjalan dan melompat. They need Jesus. Mereka butuh nama Yesus. Mereka butuh melihat orang-orang seperti kita, seperti Petrus dan Yohanes. Pada saat kita membantu orang lain, berikan nama Yesus pertama kali. I speak Jesus. Petrus tidak fokus kepada kekurangan orang lumpuh tadi. Petrus tidak fokus kepada apa penyebab orang tadi lumpuh. Tetapi Petrus hanya fokus kepada apa yang dia miliki, yaitu Yesus. I speak Jesus, aku berkata Yesus. Jadi setiap kali Bapak Ibu ketemu kondisi yang sulit, ketemu suatu situasi yang pelik, katakan I speak Jesus, aku berkata Yesus di atas masalahku, aku berkata Yesus di tengah badaiku, aku berkata Yesus di dalam pengobatanku, aku berkata Yesus di dalam rencana kerjaku, aku berkata Yesus di bisnis usahaku. I speak Jesus.
Nama ini begitu powerful Bapak Ibu. Sampai tadi dikatakan apa? Tidak ada satupun yang di bawah langit ini, di atas bumi, di dalam bumi yang tidak akan tunduk dan tidak akan bertelut. Yaitu hanya oleh sebab satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Amin. Hari ini ingin saya menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Bahwa nama Tuhan Yesus adalah satu nama yang sangat powerful. Nama Tuhan Yesus adalah suatu nama yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Di kitab 2 Korintus 1 ayat 20 tadi sudah kita pelajari. Bahwa Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji-janji Tuhan. Hari ini janji Tuhan tentang penyediaan. Hari ini janji Tuhan tentang penyertaannya. Hari ini janji Tuhan tentang perlindungannya. Hari ini janji Tuhan tentang umur panjang. Hari ini janji Tuhan tentang anugerahnya. Itu semua ada di dalam nama Yesus. Saya dan Bapak Ibu berhak untuk menerimanya. Saya dan Bapak Ibu berhak untuk dapat menikmatinya. Tujuannya cuma satu, dikatakan tadi di akhir, bahwa untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan pada saat Petrus bertemu dengan orang yang sakit tadi, orang yang sudah lumpuh sejak kecil, Petrus dan Yohanes tidak fokus kepada emas dan peraknya. Hari ini orang-orang dunia berhati-hati Bapak Ibu. Jangan fokus kepada sesuatu yang sifatnya materi, itu tidak kekal. Fokus kepada Yesus Kristus. Pada saat orang tadi berharap untuk mendapatkan sesuatu berupa sedekah, Tuhan Petrus berkata, aku tidak memiliki semua itu, yang kumiliki kuberikan kepada engkau. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Hari ini Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menjadi ambasador-ambasador surga, agar orang lain dapat berjalan, agar banyak orang-orang lain yang sepertinya stuck dalam pekerjaannya, stuck dalam bisnis usahanya, stuck dalam kesehatan yang tidak mengalami adanya progres. They need Jesus. Mereka butuh nama Yesus. Hari ini berikan yang terbaik yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Pada saat mereka datang kepada kita dan mereka memiliki masalah, I speak Jesus. Aku berkata Yesus atas kesehatanmu. Aku berkata Yesus atas masa depanmu. Aku berkata Yesus atas semua pekerjaanmu. Aku berkata Yesus atas studi anak-anakmu. I speak Jesus. Orang yang tadinya tidak mampu berjalan, seketika itu juga otot-otot kakinya dan mata kakinya menguat. Dan dia bukan hanya berdiri, dan dia bukan hanya berjalan, dan dia bukan hanya berlari, tetapi juga dia melompat. Hari ini Tuhan menginginkan ada lompatan di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan menginginkan ada akselerasi di dalam kehidupan kita. Kita tidak stuck, kita tidak berhenti di satu level, kita tidak berdiam di satu titik, tapi kita terus progres, ada kenaikan, ada progres. Tadinya cuma diam di depan pintu, kita jadi bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, dan akhirnya kita bisa melompat. Terlebih lagi saya dan Bapak Ibu, Tuhan telah menganugerahkan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Pakai nama Tuhan Yesus tadi Bapak Ibu untuk memuliakan Tuhan. Praktekkan dan perkatakan bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat powerful, nama yang berdampak, yang akan memberikan banyak hal baik. Bukan hanya bagi saya dan Bapak Ibu, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di sermon selanjutnya. Sebelum menutup sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengaruniakan kepada kami satu nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan kami, nama Yesus Kristus. Dan kami tahu oleh nama Yesus Kristus, semua yang ada di bawah kolong langit, semua yang ada di atas bumi, dan semua yang ada di dalam bumi harus tunduk, berlutut, dan atas di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami melihat akan ada penguatan di otot-otot kehidupan kami. Di kehidupan kami dari sisi finansial, keuangan kami, dari sisi hubungan, pekerjaan, kesehatan, bisnis usaha kami, akan terjadi penguatan otot-otot seketika pada saat kami berkata Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara di Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Cornerstone Jakarta sudah melakukan ibadah on-site setiap hari Jumat
jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman, jam 12 siang di lantai 5. Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja di daerah Sudirman atau tinggal di daerah Sudirman, Jakarta dan sekitarnya dapat datang untuk kita dapat berfellowship bersama, beribadah untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat kita belajar firman Tuhan, kita belajar tentang Yesus. I speak Jesus. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat dahsyat. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.